Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang interaksi sosial. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena pada hakikatnya pasti membutuhkan peran manusia-manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kamu sedang drop karena nilai-nilai mata pelajarannya rendah, pastinya temanmu adalah tempat yang pas untuk mencurahkan hati dan perasaan untuk kemudian mendapatkan saran. Sekarang supaya kamu lebih paham lagi, mari kita simak penjelasan detailnya. Nah, materi yang saya share ini adalah materi yang saya ambil dari ruangguru.com. Apa itu interaksi sosial? Bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Ya, proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Proses interaksi baru akan terjalin ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Yang kedua adalah ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Ya. Nah, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol ini. Jadi proses interaksi sosial melibatkan komunikasi yang dijalin oleh individu atau kelompok, tidak hanya secara lisan. Akan tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu melalui gestur tubuh atau isyarat. Ada yang ketiga adalah ada dimensi waktu atau masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Ya. Ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Nah, jadi proses interaksi sosial melibatkan dimensi waktu yang terjadi. Artinya, interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, interaksi sosial dapat terjadi di masa kini, dan pada masa yang akan datang. Nah, interaksi sosial ini juga terjadi ya. Karena ada tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Yang pertama adalah kontak sosial. Pada dasarnya, kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial itu sendiri dibedakan menjadi kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kalau kontak sosial primer ini merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya berbicara dan berjabat tangan. Sedangkan kontak sekunder atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara.
Seperti contoh komunikasi ya melalui media seperti telepon, chatting ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Kontak sosial sekunder terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Sekunder langsung terjadi melalui perantara dan langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya mengirim pesan secara langsung ke teman melalui aplikasi media sosial. Sedangkan sekunder tidak langsung terjadi melalui perantara dan tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya mengirim barang ke teman melalui jasa kurir. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Ya, jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal, yaitu merupakan bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa ya, teman dengan melambaikan tangan. Nah, faktor pendorong interaksi sosial ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Kita akan bahas satu persatu dari faktor pendorong interaksi sosial tersebut. Yang pertama adalah imitasi, yaitu suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Ya. Contoh, seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah dirinya berperan sebagai dokter. Ya. Seorang pria mengikuti gaya model rambut sekarang. Yang kedua adalah identifikasi, ya, suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contoh, seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idola. Nah, contoh Michael Jackson dari mulai penampilan fisik sampai perilakunya. Kalau di gambar adalah Justin Bieber. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti ini adalah suatu pendapat atau pandangan dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan pengaruh tersebut. Perlu contohkan terpengaruh oleh tayangan televisi atau media sosial sehingga membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Terus anjuran dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Yang keempat adalah simpati, merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu atau sedih maupun senang. Contohnya, Roni merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit. Itu namanya simpati. Yang kelima adalah empati, ya, kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contoh, Aldi menolong temannya yang terjatuh dari sepeda hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Itu contoh dari empati. Nah, kesimpulannya, interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, bisa di ruang kelas, warung, makan, tempat ibadah, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui dan mempelajari pengertian interaksi sosial, serta ciri-ciri dan faktor pendorongnya, diharapkan kalian dapat menentukan bentuk interaksi sosial seperti apa yang ideal dan yang positif. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan tak lupa saya doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.